Selamat datang kembali. Kali ini kita langsung bahas lebih dalam ya soal materi yang udah Anda bagikan. Ada bab buku, modul pelatihan kepala sekolah, fokusnya ke pengelolaan unit khusus di sekolah, yaitu perpustakaan. Tujuannya biar Anda semua makin paham nih gimana menganalisis manajemen fasilitas ini. Oke, siap ya kita bedah bareng? Siap, tepat sekali. Perpustakaan itu kan bukan sekedar gudang buku ya, tapi lebih kayak wahana pendidikan, tempat riset, sumber informasi. Jadi pengelolaannya emang krusial banget buat dukung kualitas belajar mengajar. Kita mulai dari standarnya dulu kali ya, sarana prasarananya. Oke, sip. Kalau kita lihat dari sumber yang ada nih, perpustakaan sekolah itu minimal banget harus punya ruang khusus. Dan ini bukan cuma ruangan kosong aja, tapi ada standarnya. Luas lahannya, rasio luas per siswa, perabotannya juga. Yang menarik, ada daftar perabotan yang cukup spesifik ya. Meja sirkulasi itu desainnya khusus katanya. Terus meja baca juga ada kapasitasnya buat 2, 4, atau 6 orang. Rak buku, rak majalah, lemari katalog, lengkap gitu ya. Iya, betul. Detail itu penting. Standar ini, kayak yang diatur di Permendiknas 24 tahun 2007 itu, tujuannya ya biar fungsi dasar perpustakaan jalan. Jadi aspek keamanan, kenyamanan, terus kemudahan aksesnya juga. Nah, perencanaan ruangannya juga harus efisien, efektif. Mesti mikirin kekuatan bangunan, fungsi, sampai keindahannya juga. Termasuk perabotan administrasi sama penunjang lain. Itu semua bagian dari standar. Oke, itu tadi soal fisiknya ya. Sekarang kita geser ke intinya nih, koleksi sama ruang bacanya. Ngelola koleksi ini, ternyata nggak sesederhana kelihatannya ya. Mulai dari pengadaannya, bisa beli, bisa hibah, tukeran, terus inventarisasi, nyatet detail barangnya, sampai penyimpanannya yang benar. Ada prinsip FIFO juga disebutin first in, first out, buat bahan habis pakai. Nah, ini yang bikin saya agak kaget dari materinya. Soal kualitas kertas. Ternyata ngaruh banget ya. Ada kertas yang karena, ligminnya itu cuma tahan 25 tahun. Wah. Betul sekali. Itu faktor lingkungan emang musuh utamanya koleksi. Suhu, kelembaban, cahaya, hama. Di materi itu kan disebutin juga. Suhu naik 10 derajat Celcius aja, itu bisa 2 kali lipat loh kecepatan reaksi kimia perusak kertasnya. Ngeri kan? Makanya, pemeliharaan preventif itu, wah penting banget. Pembersihan rutin, ngatur suhu sama kelembaban, kalau perlu ya fumigasi. Sampai perbaikan fisik, kayak nambal kertas sobek. Nah, ini idealnya pakai kertas Jepang yang bebas asam katanya. Atau bersihin jilidan. Terus, biar gampang dicari, koleksinya perlu diorganisasi. Pakai sistem klasifikasi kayak Dewey Decimal Classification atau DDC itu. Plus nomor panggil di punggung bukunya, biar nggak pusing nyarinya. Oke, DDC ya, itu yang umum dipakai biasanya. Lalu soal penataan ruang bacanya sendiri gimana? Selain meja kursi buat baca sendiri, kayaknya perlu juga ya area buat belajar kelompok. Mungkin ruang terpisah atau dibatasi rak gitu biar nggak terlalu berisik mungkin. Iya betul. Penataan yang baik itu mikirin alur sirkulasi pengguna biar nggak tabrakan gitu. Pencahayaannya juga harus cukup, tapi jangan silau. Ventilasi bagus, sama akustik ruangan juga penting. Biar tenang, bisa konsen belajarnya. Intinya, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif lah. Nah, masuk ke era sekarang nih, era digital. Gimana nasib perpustakaan sekolah kita? Sumber kita ini juga nyinggung soal tantangan zaman, sama pentingnya inovasi. Ada disebut soal aplikasi e-sumbar Mabaco, terus literasi digital, strategi biar perpustakaan tetap eksis gitu. Nah, ini poin krusial banget. Perpustakaan modern emang harus berubah. Harus transformasi. Digitalisasi itu bukan cuma soal punya koleksi e-book atau katalog online aja loh. Tapi lebih ke gimana mengintegrasikan teknologi buat layanan yang lebih, cerdas gitu. Misalnya sistem informasi manajemen aset berbasis cloud, biar inventarisnya lebih efisien. Atau bahkan kalau kita lihat ke depan, bisa manfaatin AI atau smart inventory, pakai sensor atau RFID gitu mungkin ya, buat lacak aset otomatis. Biar lebih transparan, lebih aman. Tentu, pustakawannya juga harus upgrade skill. Kompetensi literasi digitalnya harus kuat, biar bisa ngebimbing pengguna. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih ya, ngelola perpustakaan sekolah itu perlu perhatian ke banyak hal. Mulai dari standar fasilitas fisiknya, manajemen koleksi dan ruang yang cermat,
terus juga kemampuan buat adaptasi sama teknologi. Semuanya ini tujuannya ya biar jadi pusat sumber belajar yang efektif, gitu ya. Benar sekali. Dari standar fisik sampai adaptasi digital, semuanya itu nyambung, saling dukung buat fungsi utama perpustakaan. Ningkatin kecerdasan sama minat baca siswa. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Dengan semua potensi teknologi sekarang dan cara belajar siswa yang terus berubah, gimana caranya perpustakaan di sekolah Anda bisa benar-benar lebih dari sekedar tempat nyimpen buku? Gimana caranya biar jadi jantung inovasi pembelajaran yang dinamis di sekolah Anda? Coba dipikirkan ya.